Bener Abi ya, Islam yang taat Abi. Taat sampai jidat hitam kalau sholat. Nah saya mau bertanya sama Abi nih, sama Pak Kacek, mengatakan kan Islam yang taat. Sementara di dalam Al-Quran itu menyeru untuk membunuh. Harusnya kalau Abi memang taat di Islam, harusnya kan membunuh orang. Ada berapa yang dibunuh Abi? Pak Kacek? Bagus. Tetapi Bapak tidak bisa menghentikan tafsiran kaum radikal untuk menafsirkan semau dia, menurut dia, dan imam dia. Kalau tidak ada undang-undang, yang terjadi apa? Yang terjadi adu kekuatan antara yang kuat dengan yang lemah, antara yang mayoritas dengan minoritas. Berbicara kasus, abang yang bawa kasus. Pak, Kita berbicara undang-undang. Bapak yang membawa kasus yang nggak nyambung. Saya mau tanya ke Bapak adil atau tidak? Adil atau tidak? Anda tidak tahu kasusnya. Anda membuat klaim. Mau nggak Anda membuat klaim tidak tahu kasusnya? Itu pembodohan kayak gitu. Kasus. Di sini mau dibawa kemana ini umat? Digiring-giring kepada agama sehingga turun undang-undang penistaan agama. Pak Iwan harus berhenti memperjuangkan agama. Pancasila di atas segala-galanya. Agama nomor 2. Sholat nomor 2. Berarti Yesus nomor 2, Bang. Jangan Yesus bukan agama. Yesus bukan agama. Yesus tuh. Tapi kenapa ketika Bapak Saifuddin murtad, kok Bapak Saifuddin tiba-tiba jadi amnesia gitu loh? Oke. Kalau Anda membicarakan dulu, Aditya. Sebentar, saya nggak ngomong sama situ. Saya nggak ngomong sama situ. Diam dulu. Tadi Pak Saifuddin saya nggak ngomong sama situ. Anda juga saya nggak ngomong sama situ. Diam situ itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam tentunya untuk terus berjuang menyuarakan kebenaran Islam. Nah, saudaraku semuanya, mudah-mudahan puasa kita berjalan lancar ya, dan semua amal ibadah kita yang dikerjakan selama bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah SWT dan diterima di sisi Allah. Nah, pada video kali ini saya akan menampilkan sebuah video yang diambil dari channel Yusuf Manubulu lagi, yang mana di dalam video ini ada saudara muslim kita yaitu Bapak Iwan dan Aditya yang mencoba masuk berdiskusi dengan Saifuddin Ibrahim beserta dua orang rekannya ya, yang mana di dalam video ini topiknya membahas tentang undang-undang penistaan agama. Dan di sini sangat kelihatan Pak Saifuddin Ibrahim nih dengan rekan juga termasuk Yusuf Manubulu ya, cukup keteteran untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara muslim kita ya. Dan itu terkesan jawabannya penuh asumsi karena tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya yang seharusnya, antara undang-undang dengan pelaku undang-undang dan juga tentang budaya. Ditambah lagi si Cornelius ya, yang sepertinya setiap tampil di channel Yusuf Manubulu ini yang dibahas itu saja, seperti orang yang mengalami gangguan mental ya. Nah, bagaimana video selengkapnya kita akan saksikan bersama dan kita akan menilai bagaimana kedua belah pihak ini dalam berargumentasi. Namun sebelumnya tentunya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe dan di share.
Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Oke, kita angkat ini Pak Iwan. Silakan Pak Iwan. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ketemu Pak Kacil lagi. ya. Ingat, akan saya uji. Ya, Pak Iwan. Ya Pak Yusuf. Ya, Pak Iwan, silakan mau diskusi, saya kasih kesempatan ke Pak Saifuddin Ibrahim. Silakan. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum, Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gini Abi, saya tahu Abi sebelumnya kan memang dari Muslim ya. Bener Abi ya, Islam yang taat Abi. Taat sampai jidat hitam kalau sholat. Oh iya, syukurlah. Terus ini Abi, terus aku mendengar tadi Abi mengatakan bahwa di dalam ayat Al-Quran itu ada yang mengatakan memang memerintahkan untuk membunuh. Apa benar adanya Abi? Di channel saya itu sudah saya siarkan, kemudian saya sebut ayat-ayatnya. Boleh membunuh orang kafir. Dan surat ke-9, surat At-Taubah, ayat 29, itu ditujukan kepada ahli kitab. Siapakah ahli kitab itu? Yaitu orang Yahudi dan orang Kristen. Boleh diperangi dan boleh dibunuh. Karena mereka tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, karena orang Kristen itu tidak mengharamkan apa yang diharapkan oleh Allah, dan orang Kristen itu tidak beragama dengan agama Islam, jadi boleh dibunuh. Bahkan bukan 1-2 ayat, saya sebutkan banyak ayat. Jadi begitu Pak Iwan. Ya gini ya Bi, itu kalau yang saya pahami, saya Muslim ya, itu yang saya pahami memang ada ayat yang mengatakan bahwa perangilah musuhmu. Itu di dalam medan perang ya, itu konteksnya kalau yang saya tahu. Yeah. Nah saya mau bertanya sama Abi nih, sama Pak Kacek, mengatakan kan Islam yang taat. Sementara di dalam Al-Quran itu menyeru untuk membunuh. Harusnya kalau Abi memang taat di Islam, harusnya kan membunuh orang. Ada berapa yang dibunuh Abi? Pak Kacek? Ada banyak, ratusan mas saya. Pak Kacek bunuh? Ratusan yang saya bunuh. Ratusan, ya? Iya, semuanya udah bergereja. Itu dibunuh setannya sama saya. Jadi meninggalkan setan. Enggak, maksudnya kalau misalnya memang mengatakan di dalam ayat Al-Quran itu ada perintah untuk membunuh, di luar daripada konteks di dalam perang itu, pada saat itu asbabun nuzulnya kan. Nah kalau harusnya, di logika saya, kalau harusnya Islam yang taat, kita mengaku Islam yang taat, harusnya kan kita membunuh, taat kepada Al-Quran, karena di dalam Al-Quran diperintahkan membunuh, menurut Abi nih. Jadi saya tanya, ada berapa orang yang Abi bunuh selama di Islam? Nggak usah ditanya itu, Bung. Nggak usah nanya itu. Sekarang ini, dasar landasan pembicaraan malam hari ini yang berkaitan dengan penistaan agama. Undang-undang penistaan agama, jangan dibalik begitu dong. Itu pertanyaan anak kecil, artinya logika Anda, logika anak kecil. Permasalahan sekarang ini, undang-undang penistaan agama itu, kenapa kok diberlakukan? Sementara yang ditangkap itu minoritas, yang mayoritas tidak ditangkap. Kenapa? Padahal ada agama yang menistakan agama lain. Itu bukan lu nanya saya bunuh berapa orang. Lu kamu kemana? Sebentar, saya klarifikasi Bi. Membunuh itu banyak teorinya. Ada membunuh secara karakter, ada membunuh perusahaan, ada membunuh teori, bukan membunuh fisik saja. Dengan tidak bolehnya berkembang beribadah secara orang Kristen itu sudah membunuh orang Kristen dengan undang-undang itu.
Muhammad Cece tidak boleh bersuara, itu sudah dibunuh karakternya supaya tidak boleh menyebarkan kebenaran, begitu. Jadi undang-undang itu membunuh, ya kalau bukan perbaiki, begitu. Ya gini loh, karena saya sering dengar halal darah, berarti kan bukan politik, namanya darah itu setahu saya darah, tumpahkan darah. Udahlah, jadi kalau begini misalnya Pak Iwan. memang Pak Iwan begini Iya. Pak, saya tambahkan sedikit. Mungkin kalau Pak Iwan dengar dari video-video dari Pak Saifuddin ini punya 3 anak laki-laki. Itu diberi nama, satu Saddam Hussein, satu Ayatullah Khomeini, terus satu satu Pak Saifuddin? Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi. Saya kenal semua anaknya Pak Abi. Muhammad Gaddafi. Saya ngefans sama anak-anaknya. Kenapa? Karena Pak Saifuddin ini mempersiapkan mereka untuk menjadi teroris. Untuk apa? Untuk membunuh, menumpahkan darah orang. Jadi dari situ sudah merupakan satu kenyataan bahwa doktrin yang Pak Saifuddin terima selama itu mau dipraktekkan. Jadi begitu Pak Iwan, jelas ya? Oke, jelas. Nah, ini kan sangat lucu nih apa yang barusan dikatakan Yusuf Manubulu ya, bahwa anak-anak Pak Saifuddin itu diberi nama-nama Islami itu karena didoktrin untuk melakukan pembunuhan ya. Katanya mau. Jadi kan belum terjadi tapi dia memastikan. Ini sungguh aneh pernyataan Yusuf Manubulu ya. Dan kemudian buktinya sampai sekarang anak Pak Saifuddin Ibrahim ya masih istiqomah dengan memeluk Islam dan malah menjadi ustadz ya, dan tidak terbukti dia melakukan pembunuhan seperti yang dituduhkan oleh bapaknya sendiri, bahwa di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat yang memerintahkan untuk membunuh orang yang berbeda keyakinan. Nah, sinilah kekeliruan Pak Saifuddin Ibrahim dan juga sekaligus tidak sportif ya dalam memahami tentang ayat Al-Quran. Di sisi lain dia menuduh, kemudian dipertanyakan kembali ketika dia masih Islam berapa orang sudah dibunuh, dia tidak mampu menjawab, malahan seakan-akan mengelak ya. Jadi di sini sangat jelas kelicikan yang dilakukan. Kemudian kita tahu bahwa Al-Quran adalah firman Allah SWT, perkataan Allah. Dan walaupun kita bisa membaca, tahu makna, tahu artinya, namun belum tentu tahu apa yang dimaksudkan sebenarnya oleh Allah SWT. Apalagi akan dipahami oleh miliaran orang ya, tentu akan berbeda-beda pemahamannya, tidak akan sama satu sama lainnya. Maka kalaupun terjadi yang salah paham, itu adalah oknum atau personal pribadi. Tidak bisa disalahkan bahwa ajaran yang agama yang salah, tetapi itu adalah pemahaman orang yang memahami ajaran agama itu sendiri yang keliru. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Cuma saya mau mengatakan seperti ini. Kalau misalnya memang, karena oke lah, kalaupun ada yang memang yang berbuat semacam itu, yaitu setahu saya nggak ada di dalam ayat Al-Quran mengatakan perangilah bunuh musuhmu di mana saja. Tidak, justru mengatakan di medan perang. Nah itu, ya maksudku ya janganlah menafsirkan yang tidak di tempatnya gitu loh. Sama Pak Kacek tadi yang mengatakan selalu apa ya. Pak Iwan, kalau itu tafsiran Bapak, bagus. Tetapi Bapak tidak bisa menghentikan tafsiran kaum radikal untuk menafsirkan semau dia, menurut dia, dan imam dia. Kami orang Kristen senang dengan Bapak, dengan tafsiran semacam itu. Permasalahannya ini, ayat itu dipakai sepanjang masa untuk menghalangi, menghancurkan gereja, melarang orang beribadah, dan sebagainya. Kalau orang Muslim kayak Anda, oh ini yang kita perlukan untuk membangun Indonesia damai. Nah permasalahannya sekarang ini yang Anda pikirkan, ini undang-undang penistaan agama, kok diberlakukan terhadap kami orang minoritas.
Maka undang-undang itu sebenarnya rancu, salah kaprah diberlakukan. Kenapa DPR membuat undang-undang begitu? Kok disetujui rancangan undang-undang semacam itu? Sementara undang-undang penistaan agama ini hanya minoritas yang kena. Itu Yahya Waloni nggak kena, itu Abdul Somad jelas-jelas menghina, Habib Rizik itu nggak ditangkap. Itu masalahnya, bukan masalah tafsiran. Lu mau nafsirin apa? Tetapi Anda harus tahu, di dalam Injil Perjanjian Baru tidak ada satu pesan pun, satu perintah pun boleh berperang. Tidak ada peperangan di dalam Perjanjian Baru. Anda harus dengar baik-baik itu. Sehingga kalau Anda instruksi, sepadan dengan pola pikir ini. Jangan ngaco begitu. Nanya saya sudah membunuh orang berapa. Itu kan otak kami berbalik. Gitu loh. Mohon maaf Pak Habib, mohon maaf Pak Habib. Oke Pak Iwan. Kalau Pak Iwan mengatakan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, saya minta terapkan. Karena Muhammad Kacek, Saifuddin Ibrahim, Rusdi Munoarfa ini jadi korban. Di mana rahmatan lil alaminnya Islam? Saya aja menegakkan kebenaran, menyampaikan kebenaran agar bangsa Indonesia ini sadar, tidak ke Arab-Araban. Saya mau tanya ke Pak Iwan, apa manfaatnya agama Islam untuk Indonesia dan untuk Pak Iwan sendiri? Sementara Muhammad bin Abdullah tidak bisa menyelamatkan. Anda bangga dengan Muhammad bin Abdullah, apa yang diharapkan? Silakan dijawab. Pertanyaan setiap saya masuk itu pasti pertanyaan yang itu Pak Kacek. Sudah. Biar didengar publik. Dijawab lagi ya. Biar didengar publik. Dijawab lagi ya. Ya, tapi kalau memang tidak usah dijawab, lakukan. Saya mau ini aja. Saya mau bacakan aja kitab ayat yang mengatakan bahwa di dalam itu Islam memang juga mengajarkan bahwa ya kesabaranlah. Di dalam An-Nahl ayat 126, dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepada kamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Ini ayat tidak mengatakan bahwa balaslah, tidak. Jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepada kamu. Akan tetapi, jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Itu Pak Kaji ayatnya, yang mengatakan yang memang kita diajarkan untuk bersabar. Dan tidak ada perintah mengatakan bahwa bunuhlah, balaslah, tidak ada. Saya bacakan lagi satu Pak Kacek, ayat Pak Kacek, sebelum saya masuk ke topiknya si Pak Abi tadi. Di dalam surah Al-Qalam ayat 51, dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka. Tak kala mereka mendengar Al-Quran dan mereka berkata, sesungguhnya ia benar-benar orang gila. Ya Pak Kacek ya. Ini Abi, kalau kita mau masuk ke topik masalah undang-undang penistaan agama, kalau saya secara pribadi itu salah satu undang-undang yang memang membatasi kita. Ya namanya manusia kan sering berontak. Jangankan ada undang-undang, sering dilabrak. Ada undang-undang saja ya banyak yang terkena, sama dengan hukum. Kalau misalnya memang hukum disalahkan, ya kenapa harus ada hukum? Ya kita akan kembali ke hukum rimba. Kalau nggak ada undang-undang, kita akan kembali ke hukum rimba. Siapa yang kuat itu yang menang. Artinya apa? Seharusnya teman-teman yang minoritas ini seharusnya berterima kasih kalau pakai logika. Kenapa? Kalau tidak ada undang-undang, kasihan minoritas. Kalau kita mau adu kekuatan, kasihan minoritas.
Justru itulah kenapa ada undang-undang membatasi yang kuat supaya sama-sama menghargai. Yang kuat menghargai yang lemah menghargai yang kuat. Kenapa? Ya diikat sama undang-undang itu. Makanya saya kembalikan kepada yang tadi. Pernyataan Iwan masih umum, sangat umum sekali. Itu lumrah. Sebentar dulu, Pak B. Sebentar dulu, Pak B. Undang-undang penistaan agama itu yang harus Anda pahami, gitu. Coba itu saya jelaskan tadi, Abi. Kalau tidak ada undang-undang, yang terjadi apa? Yang terjadi adu kekuatan antara yang kuat dengan yang lemah, antara yang mayoritas dengan minoritas. Itu seharusnya teman-teman yang minoritas itu harusnya kan berterima kasih karena ada undang-undang. Menggunakan undang-undang penistaan agama itu, sementara pemberlakuannya itu timpang dan yang ditangkap hanya minoritas. Itu maksudnya. Oke. Paling tidak pertama kita jangan berasumsi dengan pendapat kita sendiri. Artinya kita kembalikan dulu kalau undang. Iya, Pak. Iya, Bi. Lu jangan ngomong asumsi. Ini sudah realitanya itu maksudnya, saudaraku. Realitanya itu loh. Oke. Gini loh. Saya asumsi. Saya sampaikan dulu, Abi. Ya. Makanya saya kembalikan tadi, kalau misalnya memang teman-teman yang minoritas ini mengatakan seakan-akan undang-undang ini hanya diberlakukan kepada yang lemah. Ya, misalnya contohnya Pak KC, oke, itu kita nggak usah kembali ke sana kenapa ditangkap. Terus kemudian yang terjadi sekarang ini siapa Paul Zong ya. Nah, itu jelas-jelas mengatakan bahwa Nabi cabul. Pak Paul Sang. Iya, itu salah satu contoh ya. Paul Sang ya, salah satu. Pak Iwan, saya mau nanya Pak Sebentar dulu, Bi. Sebentar dulu Pak Kacek. Itu salah satu contoh. Nah, kenapa itu bisa dijerat? Dan saya katakan memang tidak ada di dalam kitab yang mengatakan di dalam Al-Quran bahwa Nabi itu cabul. Berarti kan dia keluar. Dia itu pernyataan sendiri. Nah, ketika kita menyampaikan pernyataan di depan umum secara publikasi, sanksinya ada. Kita memang punya hak untuk berbicara, tapi kan kita dibatasi dengan undang-undang. Undang-undang yang mana? Undang-undang penistaan agama. Nah, kalau masalah pemberlakuannya yang tadi, misalnya teman-teman Islam mengatakan Kristen itu menyembah manusia, itu tidak salah, Abi. Itu tidak salah. Iya, sama. Nggak salah juga kalau mengatakan bahwa Nabi itu kawin dengan wanita umur 6 tahun. Ya, dan itu tidak. Iya, oke. Silakan katakan Nabi itu. Silakan katakan. Iya. Oke, begitu. Nah, sekarang ini bisa nggak Anda menjelaskan urun rembuk? Jadi masuk di dalam tema ini bahwa undang-undang penistaan agama itu boleh berlaku atau tidak. Sementara undang-undang KUHP itu sudah jelas semua, kenapa masih diberlakukan gitu. Artinya negara ini bukan negara agama. Biarin aja agama itu berkembang sendiri. Oh, misalnya budaya di Pulau Bangka. Pulau Bangka ini adalah pulau yang nyaman, aman, dan tidak ada keributan apapun masalah agama. Yang hari Natal datang ke orang-orang Islam datang hari Natal, dan Idul Fitri mereka datang. Sepertinya nggak ada masalah apa-apa. Dan ini adalah pulau toleransi tinggi. Artinya begini, agama itu biarkan berlaku dengan sendiri, tumbuh dengan sendiri, nggak usah diatur dengan penistaan agama. Jadi agama apa yang dinistakan? Ngapain menistakan agama?
kalau sama-sama ngomong bahwa begini, Yesus itu mati, disalib, dan sebagainya, masa Tuhan mati. Kami orang Kristen nggak masalah apa-apa. Hanya mengomongkan sesuatu kebenaran fakta. Itu maksud saya, agar tema ini jangan dilencengkan oleh pembicaraan Anda yang terlalu umum gitu. Tunjukkan dong. Artinya agama itu biar sendiri saja berkembang. Jangan begini, jangan mengadu ayat, satu dipegang, satu dilepas. Paham nggak maksud saya? Paham. Ada undang-undang untuk supaya menekan, menolong agama mayoritas, yang minoritas ditangkap. Itu maksudnya, jangan kalau adu ayam, satu dipegang oleh kita, yang satu dilepas. Ya menang yang dipegang dong. Kita tendang-tendang ayam yang kita adu itu. Akhirnya ayam yang dilepas itu kabur, ketakutan. Karena kita yang pegang. Inilah yang undang-undang itu, maksudnya undang-undang pentingnya dipakai itu. Artinya undang-undang ini hanya untuk menolong yang mayoritas, yang minoritas ditekan habis. Begitu Pak Iwan maksudnya. Jangan berbicara nggak jelas. Maksudnya undang-undangnya itu adil gitu loh, bukan hanya untuk minoritas. Di sini satu lagi ya, gagal pahaman Pak Saifuddin Ibrahim memahami tentang undang-undang. Dan kenapa dia gagal memahami undang-undang tersebut? Ya sudah jelas karena dia sudah berprasangka buruk, belum tahu sebenarnya kasusnya bagaimana, namun dia sudah memvonis bahwa itu adalah sesuatu kekeliruan undang-undang tersebut. Tentu ini sangat tidak rasional ya, karena kita tahu bahwa undang-undang yang sudah disahkan itu sudah digodok dengan matang di DPR, melibatkan banyak pakar-pakar hukum ya. Dan kalaupun terjadi permasalahan penistaan agama dan kebetulan pihak Kristen yang tertimpa hukuman, kita tentu tidak tahu bagaimana persis pelanggaran yang dilakukan sehingga orang tersebut terkena hukuman pidana. Jadi kita tidak bisa serta-merta menyalahkan undang-undang ya tanpa mengetahui kasusnya secara rinci. Sama halnya dengan Al-Quran sendiri, bahwa Al-Quran sudah jelas firman Allah, perkataan Allah yang tidak mungkin ada keliru dan salahnya. Cuma manusia yang mempelajari, yang memahami Al-Quran itu yang keliru. Jadi bukan Al-Qurannya. Jadi di sini adalah faktor manusianya ya, yang tidak bisa paham akan Al-Quran maupun undang-undang. Jadi harus bisa menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Kalau dipukul rata semua, ya beginilah seperti yang apa yang dikatakan oleh Pak Saifuddin Ibrahim ini. Oke, kita lanjut lagi. Oke, tapi Pak Iwan sadar ya, negara Indonesia ini negara agama. Sadar ya Pak Iwan ya. Kita sadari negara ini negara Pancasila. Mari kita bangun NKRI, tinggikan Pancasila, bukan tinggikan agama. Begitu Pak Iwan. Oke. Gini Bang, kalau masalah jadi semacam menurut bentar dong, kasih bicara dari tadi mau bicara nggak bisa nih, disikat terus. Bentar ya, Shalom Abi. Lalu Abi, salam buat Ibu Pak Aceh. Shalom. Ketemu nih. Ya, Shalom, Pak, Abi. amin. Iya. Bang, terima kasih buat topinya ya. Oh, udah nyampe Seperti ya? Anda sudah menepati janji. Oh, saya selalu menepati Baru janji saya bilang saya, al-wa'du dainun, janji adalah hutang, tapi Anda sudah membayar, Anda punya janji. Luar biasa. Saya selalu menepati janji Pak gitu, karena Tuhan mengajarkan harus bisa menepati janji. Apa yang kamu ucapkan, kamu harus menepati. Kalau tidak ada haleluya, amin. Abi mau ini.
Abi mau. Tidak heran kalau diberkati Tuhan Yesus. Ya. Oke, sebentar ya Pak Iwan. Tadi saya juga ingin membantah Pak Iwan satu ya. Pak Iwan, mohon maaf. Sebelum adanya undang-undang penistaan agama atau undang-undang ITE diberlakukan, ketika zamannya Bung Karno, aman tuh Pak. Zamannya Pak Harto, aman tuh Pak. Zamannya Gus Dur, lebih aman lagi Pak. Artinya tanpa undang-undang penistaan agama Pak, tergantung Pak dari pemuka-pemuka agama tersebut yang bisa mengedukasi, menenteramkan umatnya supaya tidak melakukan tindakan-tindakan penistaan agama Pak. Lagi ketika zaman Gus Dur Pak, apakah ada undang-undang penistaan agama? Kan nggak ada Pak Iwan. Jadi Anda mengatakan harus ada undang-undang supaya mayoritas tidak berlaku semena-mena terhadap minoritas. Itu adalah pembodohan publik, Pak. Saya pengagum Gus Dur, Pak. Ketika Gus Dur meninggal, saya termasuk banyak orang dari umat agama lain, Pak, menangis meneteskan air mata. Saya pengagum Gus Dur berat. Tanpa undang-undang penistaan agama, seorang tokoh Gus Dur, dia bisa menetralkan, dia bisa untuk mengedukasi supaya yang mayoritas tidak melakukan penistaan atau penodaan agama. Begitu pula sebaliknya agama-agama yang lainnya, Pak. Anggap Pak Iwan ya. Jadi Bapak, saya tentang banget Pak tentang yang Bapak bilang harus ada undang-undang penistaan agama supaya mayoritas tidak. Yang terjadi di lapangan pelaporan termasuk terhadap siapa Ustadz Yahya Waloni itu 1 tahunan lebih Pak, belum ada kasusnya Pak. Gitu. Sedangkan yang terjadi di lapangan kalau yang Daud Ali ya kalau nggak salah ya, Daud Ali, dan ini adalah salah satunya di depan mata saya adalah Bapak Saifruddin Ibrahim juga kena, begitu Pak. Itu juga kena Pak. Ya, jadi termasuk banyak yang lainnya kena. Mohon maaf Pak, bagaimana dengan umat Islam Pak, gitu. Apakah ada yang melakukan itu? Bentar dulu, jangan dipotong dulu. Apakah ada yang kena Pak, dimasukkan penjara atau gimana? Contoh yang paling terbaru, seperti yang kemarin, Ibu siapa itu yang dari Bali, cuma diselesaikan dengan 10.000 Pak, materai Pak. Menurut Bapak, jujur dalam hati Bapak ya, saya minta kejujuran yang paling terdalam. Adil apa tidak Pak? Sedangkan kalau umat Kristen di penjara, sedangkan mohon maaf dari saudara seiman Bapak hanya diselesaikan di materai 10.000. Adil atau tidak menurut Bapak? Silakan. Oke, gini Bang. Yang pertama saya koreksi dulu ya. Saya tidak pernah mengatakan bahwa undang-undang itu biar yang kuat, yang mayoritas tidak semena-mena terhadap minoritas. Tidak. Saya tidak mengatakan itu. Saya cuma mengatakan adanya undang-undang ini supaya ada pembatasan di kalangan umat beragama saling tidak mencela. Itu saya mengatakan seperti itu. Artinya biar hukum rimba itu tidak terjadi antara yang kuat dengan yang lemah itu Bang. Terus yang kedua, Pak Iwan, terjadi di mana-mana. Setiap hari Jumat khotib itu nggak bisa ditangkap. Dia ngomong semaunya, menghina orang Kristen, itu di masjid. Mau ngomong apa lagi Pak Iwan? Terus gini. Terus menurut Abi masuk lagi ke Al-Qur'an nih. Saya menanggapi dulu Bang, saya menanggapi dulu. Yang tadi Bapak mengatakan bahwa ketika ada undang-undang penistaan agama akhirnya kan berlaku banyak yang ditangkap. Terus kemudian di zaman Soeharto, zaman Orde Baru sampai zaman yang belum adanya undang-undang penistaan agama itu aman-aman aja. Tidak Bang, tidak. Justru saya rasa begini loh. Kenapa undang-undang itu diterbitkan? Karena mempelajari kejadian-kejadian yang lalu. Bukan berarti di waktu itu tidak ada penistaan agama. Justru mereka adanya undang-undang ini dibentuk karena pengalaman atau fakta-fakta yang terjadi. Kenapa undang-undang itu diadakan? Biar membatasi. Misalnya contoh. Artinya undang-undang ini kan payung hukum nih. Misalnya contoh, undang-undang korupsi. Apakah dari dulu itu sebelum ada undang-undang korupsi? Jangan bawa-bawa ke korupsi yang ada sangkut pautnya Pak. Tetap fokus Pak pada topik undang-undang yang dibicarakan ini Pak. Jangan lari kemana-mana Pak. Biar nggak bias.
asasnya, Pak. Kita kan berbicara asas dari Tidak undang-undang tidak itu berbicara sendiri. tentang Dasarnya. korupsi. Tidak berbicara tentang korupsi. Bapak harus fokus ke Iya, masalah ini. saya Nggak usah lari analogikan, kemana-mana. ini kan sama-sama undang-undang, Bang. Tidak ada sangkut pautnya dengan topik undang-undang gini loh, penistaan kalau agama. tidak Berbeda, Pak. kalau Berbeda. tidak ada undang-undang penistaan agama, atas dasar apa pemerintah membatasi dan menangkap orang itu? Saya tanya dulu. Kalau tidak Pak, ada. Bapak, pertanyaan saya aja dari tadi Bapak tidak jawab, mutar-mutar melulu. Adil atau tidak, Bapak tidak menjawab. Kedua, ketika zaman Gus Dur, apakah itu aman-aman saja, Pak? Apakah ada pelanggaran dari penistaan agama di zamannya almarhum Bapak bangsa Gus Dur, Pak? Apakah ada, Pak? Bapak bawakan sekarang ke saya. Bukannya saya tidak menjawab, Bang. Anda tadi berbicara banyak, saya menanggapi satu persatu. Gitu loh. Sebelum saya sampai ke sana, Anda sudah menyanggah. Jadi belum dijawab, belum sampai ke situ. Anda mengatakan Silakan, tadi, apakah dari dulu zaman Soekarno nggak ada undang-undang penistaan agama? Ya aman-aman aja. Bukan berarti aman, Bang. Cuma tidak ada payung hukum yang dijadikan pemerintah untuk menangkap orang itu. Misalnya ada maling nih, kalau nggak ada undang-undangnya ya nggak ada dasar itu untuk menjerat itu, undang-undang ITE. Kalau nggak ada undang-undang ITE, bukan berarti, artinya apa? Bukan berarti yang ada yang menyelewengkan undang-undang ITE ini tidak ada. Cuma karena nggak ada payung hukum untuk dijadikan dasar menangkap orang itu. Itu yang kedua. Asas dari undang-undang, kenapa undang-undang itu diadakan. Terus yang ketiga, kalau Bapak mengatakan apakah adil dalam pemberlakuan undang-undang ini antara yang mayoritas dengan yang minoritas, itu sebenarnya keluhan kita sama. Misalnya salah satu contoh umat Islam yang kasusnya Habib Rizik itu, undang-undang loh ya, ini undang-undang. Ya sama, sebenarnya umat Muslim juga mengatakan. Contoh lagi misalnya pembangunan rumah ibadah. Teman-teman banyak yang mengeluh pembangunan rumah ibadah itu. Nggak jelas umat Islam adil tidak. Jangan kemana-mana, Pak. Jangan kemana. Bukan Bapak, adil atau tidak. Ketika Bapak Syafruddin Ibrahim yang di depan mata saya di penjara, Pak. Ketika Apolonaris Darmawan itu di penjara, Pak. Ketika Pak Rusli Manoharfa di penjara, Pak. Ya, banyak sekali yang di penjara, Pak. Mohon maaf, Pak. Abang, bagaimana dengan Ustadz Yahya Waloni yang tidak ditanggapi dulu? Terus bagaimana dengan yang kemarin, Pak, dengan diselesaikan hanya 10.000? Bagaimana ketika Ustadz Abdul Somad mengatakan di salib ada jin kafir, Pak? Itu cuma selesai begitu saja loh, Pak. Nggak usah muter-muter. Menurut Bapak, saya bertanya, menurut hati nurani Bapak, adil atau tidak? Nggak usah kemana-mana, melebar-lebar. Menurut hati nurani Anda aja, Sah. Nggak gini, Pak. Kalau Bapak mengatakan seperti itu, saya butuh dong untuk menjelaskan kenapa saya mengatakan adil atau tidak, gitu loh. Atau Bapak cuman bertanya adil atau tidak. Itu alternatifnya saja. Kalau Bapak tadi bertanya adil atau tidak, Bapak menjelaskan, oh kasus-kasus ini sama dengan saya sebenarnya. Saya tidak akan berhenti di jawaban saya tidak adil, gitu loh. Yang pasti nanti Bapak menanyakan lagi kenapa tidak mengatakan adil. Maka dari itu saya memberikan contoh-contoh penjelasan sumber atau dasar kenapa saya mengatakan adil atau tidak. Itu loh, Bang. Makanya masalah adil atau tidak saya juga mengatakan tadi, kami juga di mayoritas mengatakan tidak adil ketika kita yang mengalami hukum itu. Sama misalnya Habib Rizik, masalah kerumunan, ya kan? Itu masalah pemberlakuan undang-undang. Pak, undang-undang penistaan agama bukan undang-undang tentang COVID, Pak, tentang kerumunan, Pak. Bedakan, Pak. Ini jangan dilarikan. Kalau misalnya Habib Rizik kena atau ditangkap, diproses karena undang-undang penistaan, oke, apple to apple, Pak. Ini apple sama cempedak, jauh banget, Pak. Gitu. Ini apple sama cempedak, jauh banget, Pak. Jauh banget. Jauh. Abang,
Saya menjelaskan dulu, saya mau jawab, saya butuh penjelasan dari jawaban saya. Saya akan kembali ke situ. Saya akan kembali ke situ. Misalnya contoh pembangunan rumah ibadah, itu pembangunan rumah ibadah ya. Nggak ngebahas tentang Undang-undang pembangunan rumah ibadat, tidak membahas tentang undang-undang kerumunan, enggak membahas tentang itu Pak, membahas undang-undang penistaan agama, penodaan agama Pak. Jangan kemana-mana Pak. Bang, saya butuh penjelasan menjelaskan jawaban saya. Kagak nyambung, Bapak mau ngejelasin yang dibicarakan undang-undang penistaan agama, Bapak berbicara contohnya tentang pendirian rumah ibadah. Nyambungnya di mana Bapak? Terus tentang undang-undang penistaan agama, Bapak bawa tentang undang-undang tentang kerumunan. Nyambungnya di mana? Nggak nyambung Bapak. Aduh Tuhan tolong satu. Sebentar, saya mau bicara nih. Aduh, hai. Pak Iwan, kita tenang dulu Pak Iwan. Begini Pak Iwan. Lah iya makanya Bang, kalau saya mau menjelaskan berikan waktu dulu gitu loh. Kalau Bapak mengatakan ini adil atau tidak, saya berhenti adil. Sudah kan? Mohon maaf ya Pak Yusuf. Cuma saya mau menjelaskan gitu loh. Sebelum saya ke sana minta tolong jangan dipotong dulu. Sebentar ya, Pak Yusuf, Pak Saifrudin, Pak Lalu, Pak KC, apakah saya tidak memberikan kesempatan beliau berbicara dari tadi? Dari mulai undang-undang pendirian agama, undang-undang kerumunan, dan sebagaimana. Saya kasih dia kesempatan, cuman nggak nyambung, Bo. Nyambungnya di mana dengan undang-undang penistaan agama yang menjadikan topik. Abang, saya tidak mengatakan ini contohnya undang-undang penistaan agama. Saya kembali ke asas undang-undang itu apa sih? Gitu loh. Intinya kan undang-undang ini, Bang. Saya tidak mengatakan ini contohnya kerumunan sama dengan penistaan agama. Tidak. Saya kembali ke asas apa sih undang-undang itu? Undang-undang itu bukan tidak diberlakukan kepada satu pihak saja. Tidak. Undang-undang itu berlaku kepada seluruh warga negara Indonesia. Siapa yang melanggar undang-undang itu harusnya dikenakan sanksi sesuai perlakuannya. Itu undang-undang. Saya memberikan contoh-contoh yang tadi itu karena Bapak menanyakan adil atau tidak. Itu contoh-contohnya. Saya tidak mengatakan ini penistaan agama terus memberikan contoh kerumunan. Bukan. Saya ke asas undang-undang. Undang-undang itu apa sih? Sekarang saya udah kasih Bapak kesempatan berbicara. Saya sudah kasih kesempatan Bapak berbicara cukup lama, lebih dari 3 menit. Sekarang saya berbicara, saya menanyakan adil atau tidak, di mana proses hukum terhadap Ustadz Uwas, terhadap yang kemarin yang diberikan 10.000 maupun Ustadz Yahya Waloni, di mana prosesnya Pak? Kenapa tidak diberlakukan sama seperti yang dilakukan terhadap Bapak Saifrudin Ibrahim, terhadap Apolonaris Darmawan, belum yang lain-lain, Daud Ali? Silakan Pak. Saya tidak berhak dan tidak bisa menjawab adil atau tidak. Kenapa? Masing-masing kasus itu pasti ada. Pasti ada ya. Saya tidak tahu BAP-nya itu seperti apa. Kasusnya yang dituntut pelaporannya Yahya Waloni itu apa sih? Draft-draft berita acaranya dibawa tuntutannya itu apa? Pausal apa yang 10.000 itu yang dituntut apa sih? Yang menyalahi undang-undangnya? Saya tidak tahu, Bang. Ketika Bapak membacakan, oh ini loh tuntutannya karena dia melakukan ini, baru saya tahu. Tapi kalau Bapak menanyakan saya tidak tahu kasusnya, saya tidak bisa menjawab. Saya tidak punya hak di situ. Sudah terlanjur dan menjauh, dan mutu jawaban Bapak itu hanya mengapologi diri sendiri, mau membenarkan diri sendiri bahwa mayoritas saya tidak membenarkan, Bang. Saya tidak mengatakan, Pak, mayoritas itu bagus. Jawaban Bapak itu belit-belit. Enggak berani ngomong jujur seperti saya jujur, selalu jujur. Saya tegur saudara dari tadi, mutu pembicaraan Anda itu hanya ya begitulah gitu. Terima kasih. Abi, saya tidak mau terperangkap dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya tidak tahu masalahnya, terus saya membuat klaim. Enggak mau Kan saya dipertanyai, Abi, adil atau tidak, sementara masing-masing kasus saya tidak tahu, Bang.
Kalau Anda tidak tahu tentang permasalahan-permasalahan yang tadi saya ucapkan itu, Pak, Anda duduk diam manis, tidak usah berbicara dari tentang pendirian rumah ibadah, tentang Habib Rizik, tentang kerumunan. Bilang saya tidak tahu permasalahannya apa, Pak Amin. Selesai. Saya tahu kasusnya, kita tidak berbicara, ini berbicara undang-undang, Bang, tidak berbicara kasus. Abang yang bawa kasus. Pak, Kita berbicara undang-undang. Bapak yang membawa kasus yang nggak nyambung. Saya mau tanya ke Bapak adil atau tidak? Anda tidak tahu kasusnya. Anda membuat klaim. Mau nggak Anda membuat klaim tidak tahu kasusnya? Itu pembodohan kayak gitu. Kasus tersebut tetap di dalam sesuatu yang kita tidak tahu, tidak punya ranah untuk mengklaim sesuatu kasus. Bapak itu duduk diam, tidak usah ngeles-ngeles kemana-mana. Kita berbicara asas undang-undang. Sampai ke kerumunan termasuk pendirian rumah ibadah gereja, sedangkan yang dibicara adalah undang-undang penistaan agama. Kalau Bapak tidak tahu terhadap kasus-kasus tersebut yang masuk dalam ranah kasus delik aduan terkena undang-undang penistaan agama, Anda duduk diam, tidak usah ngeles kemana-mana sampai undang-undang pendirian rumah ibadah tentang kerumunan COVID. Nggak nyambung, Bapak. Anda duduk diam saja, Pak, kalau memang nggak nyambung, Pak. Oke, silakan Pak Yusuf, Pak Abi, Pak Oke, saya mau bicara. Saya sebentar, Pak. Klarifikasi. Saya mau bicara. Kita di sini membicarakan fungsi dan asas dasar undang-undang itu, tidak membicarakan kasus dan menanyakan pendapat orang. Ya saya katakan saya tidak tahu kasusnya. Oke, saya mengerti Pak Iwan. Perbicaraan Pak Iwan maksudnya saya sudah paham. Cuman saya mau bertanya ke Pak Iwan. Mau kemana sih arah tujuannya ini manusia? Kok digeret-geret ke agama yang dipertahankan agama? Bukankah Anda orang Indonesia yang seharusnya bangga dengan Indonesia, dengan bahasa Indonesia, dengan negara Pancasila? Kenapa sih manusia Indonesia digiring-giring kepada agama? Coba jawab. Anda menggiring manusia Indonesia kepada agama, apa sih tujuannya? Jelas, Bang. Jelas, Bang. Jelas apa? Muhammad sendiri di Al-Quran tidak bisa menyelamatkan umatnya. Di mana ayat Muhammad akan menyelamatkan? Ini jangan menyesatkan orang Indonesia loh. Digiring supaya mencintai Muhammad bin Abdullah, supaya mencintai anak Arab itu tanah suci. Sementara dengan pemimpin kita sendiri diolok-olok, dihujat-hujat. Jadi apa sih maksud tujuannya Anda dengan agama ini? Anda tahu nggak? Agama ini adalah politik. Saya katakan agama ini adalah politik untuk menundukkan orang Indonesia yang memeranginya orang Indonesia sendiri. Makanya saya keras di sini. Mau dibawa kemana ini umat? Digiring-giring kepada agama sehingga turun undang-undang penistaan agama. Mentang-mentang sudah mayoritas, mentang-mentang di DPR, MPR sudah ada banyak orangnya. Jadi jangan begitu. Kembali ke Pancasila, baru kita akan bersatu. Ya, Anda ini jangan menggiring manusia ke agama. Apa untungnya Indonesia dari agama Islam? Saya tanya dulu. Bagi Anda. Pertama, yang punya ya, andil banyak ketika berdirinya Indonesia itu umat Islam. Itu kita tidak bisa pungkiri, Bang. Nah, kalau Bapak mengatakan lagi mentang-mentang mayoritas, dari dulu Islam itu mayoritas. Iya, tapi tidak perlu mengesampingkan yang minoritas. Yang minoritas juga berjuang, mengorbankan nyawanya, darahnya. Tidak perlu mengesampingkan dengan adanya undang-undang penistaan agama. Itu maksud saya. Jadi harus guyub rukun kepada Pancasila. Jangan digiring kepada agama. Saya tanya, untungnya apa dari agama? Bukan karena agama Indonesia merdeka, tapi karena Pancasila lahir bersatu kesatuannya Indonesia. Itu kalau Anda belum tahu. Karena ajaran agama sehingga lahirlah Indonesia loh, Bang. Enggak. Orang mau bukan dasarnya mana gitu loh. Merdeka dulu. Dasarnya mana? Ya dasar kita berani di dalam agama mengajarkan bahwa kita berhak untuk membela diri kita sendiri. Itu ajaran akhlaknya. Oke, satu. Merdeka. Terus yang kedua apa, Pak Iwan? Yang kedua apa?
Maknanya fungsi mana? agama Islam di Indonesia apa? Karena seni itu hidup jadi indah, karena agama itu hidup jadi terarah, Habib. Kalau tidak ada agama, jangankan gini, logikanya begini. Jangankan ada agama sekarang, Alkitab, Al-Quran ataupun apa, masih ada yang ateis, tidak percaya dengan ketuhanan. Bagaimana, pertanyaan saya, bagaimana kalau tidak ada agama? Makanya saya katakan terus karena seni, manfaat karena seni itu hidup jadi indah, karena agama hidup jadi terara. Kalau itu yang dipertanyakan. Jadi gereja dibom itu indah, gitu. Terus bom Bali indah, terus gimana? Lanjut, apa lagi? Di luar negeri Islam ditembaki, jangan Abi, kita nggak boleh lari ke sana Abi. Itu oknum, bukan agama. Yang ditanya itu sama Pak Kasih itu di Indonesia, terus apalagi? Jangan ke luar negeri. Di Indonesia. Di Indonesia. Apakah umat Islam tidak apa? Apakah umat Islam tidak apa istilahnya itu? Apakah umat Islam menyetujui atas terjadinya seperti itu? Tidak, Abi. Tidak. Kami mayoritas Majelis Ulama mengatakan tidak ada ajaran seperti itu. Jangan mengeneralisir kalau ada terjadi sesuatu. Misalnya ada pembakaran juga masjid. Itu semua karena ada perintah di kitab. Mau membakar masjid, mau apa, itu bukan perintah di dalam Injil. Nggak ada perintah dalam Injil. Gitu. Nah, kehancuran Arab juga itu apa? Gitu. Oke, itu maksudnya Pak Iwan. Udahlah, Pak Iwan, ini nggak usah banyak ngomong lagi karena nggak nyambung dengan apa yang disampaikan topik malam hari ini, gitu Pak Iwan. Nah, Pak Amin tadi sudah keluar sampai bilang, Pak Iwan diam saja kalau nggak bisa komentar untuk menaikkan, memberikan saran, begitu Pak Iwan. Abi tadi berbicara. Kalau hanya bela diri, itu kan bela diri semua dari tadi, bahwa agama Bapak bagus, gitu loh. Gini loh, Abi. Saya masuk ke sini, saya punya pendapat, gini loh. Iya, saya masuk ke sini, saya punya pendapat. Abi, dari tadi masalah undang-undang penistaan agama ini. Dan ketahuan saya rasa orang-orang yang pakai logika terlalu Islami, tetapi bahasanya halus gitu. Saya berbicara ini, saya tidak mengatasnamakan Islam, Abi. Ini individual saya. Apa yang tersimpan di hati Anda itu ketahuan gitu loh. Karena tidak mau. Anda berbohong lagi. Yang dibicarakan oleh kami dari tadi, gitu. Kami Anda berbohong, ya. Begini, Rusliman Warta begini, saya ngomong begini, tetapi Anda tetap bertahan, itu. Artinya saran Anda itu nggak ada, gitu. Abi, dia berbohong lagi. Dia bilang saya tidak membawa agama saya di sini, Abi. Tadi dia ngomong bangsa Indonesia merdeka juga karena mayoritas juga Islam. Tadi bukannya gitu ya? Bukannya gitu abang ya? Abang aja yang tidak menalar. Sekarang mah gini aja Pak Iwan. Abang aja yang tidak sadari aja. Kalimat per kalimat. Pak Iwan, udah sekarang begini aja. Saya coba mengatakan ini Anda harus sadar. Tolonglah jangan buat klaim-klaim kayak gitu loh, Pak. Pak Iwan, sekarang gini aja. Anda harus sadar. Negara Indonesia itu negara Pancasila. Pak Iwan harus berhenti memperjuangkan agama. Agama untuk hidup boleh, tapi kalau hidup untuk agama, ini yang akan merugikan. Kalau saya agama untuk hidup, tapi hidup saya untuk negara, untuk bangsa, agar Indonesia itu pada nyadar. Jangan mabuk agama, Pak Iwan. Saya tidak memperjuangkan agama saya, Bang. Saya tidak memperjuangkan agama saya. Saya itu masing-masing prinsip ya. Kalau saya, apapun itu, segala-galanya perlu di atas agama. Agama, bangsa, dan negara. Coba undang-undang kita, bukan bangsa, agama, dan negara. Pertama, agama, bangsa, dan negara.
Itu Saya dalam hal ini. banggakan Kalau kita Pancasila di atas segala-galanya. Agama nomor 2. Sholat nomor 2. Nggak ada nomor 1 sholat. Agama nomor 2. Ya, saya kasih tahu Berarti- kepada publik bahwa sholat itu nomor 2. Yang pertama Berarti- ada Pancasila, berarti- ketuhanan yang Maha Esa, bukan agama. Bertuhan. berarti Yesus nomor 2, Bang. Jangan Yesus mengganti bukan konstitusi. agama. Yesus bukan Jangan, agama. ya Tuhan. Yesus Betul, Tuhan. betul. Makanya Ja- ketuhanan yang Maha Esa, tidak ada kealohan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Yesus nomor 1. Haleluya. Bentar Pak Kacek. Pak, Bapak jangan mengganti konstitusi negara Pak yang sudah ditetapkan, disetujui oleh para pahlawan Pak. Undang-Undang 1945 dan Pancasila itu adalah dasar final Pak, bukan agama lu Pak. Kapan saya mengatakan mengganti? Anda yang tadi membuat bilang klaim. Bapak tadi bilang agama tetap nomor 1 Pak. Rencana Rizik Syihab itu mendirikan Saya tidak syariat mengatakan Islam, Pak mengganti, kok. Iwan. Dan saya mau bantah lagi ya Pak, ingat ya Pak, Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka bukan karena agama Pak, tapi karena satu, Jepang menyerah. Kedua, karena persatuan dan kesatuan dari seluruh umat agama, seluruh suku bangsa, seluruh adat, seluruh ras bersatu kami merdeka. Ketiga, jangan lupakan juga Pak, 1928 ada peranannya dari etnis keturunan di rumahnya dipakai Pak untuk Sumpah Pemuda. Jangan lupakan juga Pak, peristiwa Rengas Dengklok Pak, ketika para pemuda-pemuda itu membawa Bung Karno, Bung Hatta untuk menuliskan naskah proklamasi. Jangan lupakan juga Pak, di situ juga ada seorang penjajah yaitu Laksamana Maida Pak. Dari BPU PKI sampai panitia persiapan kemerdekaan Indonesia Pak. Di situ juga berkumpul beberapa umat agama Pak. Jadi Oke, terima kasih. dasar berdirinya Negara Kesatuan Indonesia itu karena kesatuan Pak. Yang tanpa memandang agama, tanpa memandang suku, tanpa memandang adat, tanpa memandang ras, kita bersatu Pak. Ya benar itu Bang, saya tidak pernah mengatakan kok. Saya cuma mengatakan mayoritas. Kenapa saya sampai mengatakan mayoritas? Karena ada yang mengatakan Pak Kecek tadi, jangan dikatakan mentang-mentang sudah mayoritas. Tidak, dari dulu Islam itu mayoritas. Sehingga berdirinya Indonesia. Saya tidak mengatakan kok saya melupakan Rengas Dengklok ataupun apa, nggak usah Sadar, Pak Iwan. kemana-mana. Udah, Saya ke sadar, Pak Iwan. Fauzan aja, nggak nyambung yang ini nih. Aduh, Pak Fauzan, Oke. kita ditanya Kita- mengeluarkan statement ke situ lagi. Oh, katanya ini, katanya ini. Pak Iwan sebentar, kita terima dulu ini Pak siapa nih, Pak Aditya nih. Iya, selamat malam Mas Adit. Selamat malam Pak Yusuf. Iya, Selamat Oke. malam saudaraku, Pak Aditya. kita Apa kabar? Oke, kabar baik. Oke, saya sudah dapat waktu nih Pak Yusuf ya. Silakan. Silakan diskusi dengan Pak Saifuddin, silakan. Oke. Selamat malam Pak Saifuddin Ibrahim. Ya, selamat malam. Ya, Pak Saifuddin kan orang Bima, ya kan? Saya Ya. orang Sumbawa, Pak Saifuddin. Oh Kita satu ya, pulau tapi beda, ya kita satu pulau beda kabupaten. oke, baik. Oke. Begini Pak Saifuddin, saya kan percaya bahwasanya Pak Saifuddin itu orang yang jenius dan orang yang paling pintar, dan itu saya akui, ya. Tapi kenapa ketika Bapak Saifuddin murtad, kok Bapak Saifuddin tiba-tiba jadi amnesia gitu loh. Di sini saya katakan, kenapa saya katakan demikian? Ternyata Bapak Saifuddin yang dulunya pintar tidak bisa membedakan mana agama, mana politik, mana kepentingan golongan gitu loh. Ya seperti yang dibahas antara Pak Iwan dengan teman-teman tadi kan, saling menjustis satu sama lain, menyalahkan undang-undang yang sudah ada. Nah, sementara kita ketahui undang-undang itu dibuat kan tidak mewakili kelompok manapun. Undang-undang kan dibuat itu ya untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia ini. Jadi di sini yang salah itu bukan undang-undangnya,
tapi masyarakatnya itu sendiri yang tidak taat undang-undang gitu loh. Ya contohnya tadi ya ketika kasus apa itu kasusnya Bapak Saifudin sendiri ya ketika dilaporkan dan pada akhirnya yang nginap juga di hotel pesakitan kan. Nah demikian juga kena kasusnya juga yang sering ketatan pihak Kristen itu bahwasanya Pak Yahya Waroni sering juga menista agama Kristen seperti yang saya tangkapi kan. Tapi kok tidak bisa di penjara gitu loh. Jadi di sini sebenarnya bukan undang-undangnya yang salah. Nah, mungkin karena kasusnya aja yang berbeda gitu loh. Nah, demikian juga masalah bom tadi kan. Saya rasa Pak Saifudin lebih tahu. Tidak apa itu bahwasanya dalam Islam itu kan tidak mengajarkan hal demikian. Ya kan? Karena saya percaya di sini hanya Bapak Saifudin yang murni dari Islam gitu loh. Lain-lainnya kurang tahu saya. Nah, apa itu jelas berbeda lah antara Islam dan terorisme itu. Nah, sedangkan yang ngebom itu ya seperti ISIS dan segala macam itu kan hanya kepentingan politik aja yang dari luar sana gitu loh. Cuma dibawa-bawa ke Indonesia kan seperti itu Pak Saifudin. Jadi bagaimana mau saya katakannya? Sementara Pak Saifudin sendiri mengerti Islam yang sesungguhnya, bahwasannya dalam Islam kan dilarang membunuh tanpa sebab tanpa sebab yang dibenarkan gitu loh. Dan itu haram hukumnya. Nah, sementara Pak Saifudin di sini saya lihat itu kurang fair, kurang berlaku adil di sini itu. Seperti itu Pak Saifudin. Mau boleh tanggapi? Ya, terima kasih ya saudaraku. Sumber dari orang mengerti dan belajar untuk menteror, membunuh orang itu adalah sebuah kitab suci. Kitab suci itu adalah sumur orang minum pengalaman hidup. Jadi kalau ada orang Kristen modelnya begini, itu karena memang kitab sucinya begitu. Tetapi kalau ada orang yang membunuh manusia lain dengan cara bom, cara apa saja, itu saya yakin itu ada batin yang disembunyikan karena hasil belajar dari kitab suci. Gitu. Tidak bisa kita mengatakan bahwa teroris Bali, bom Bali, itu muncul dengan sendirinya karena kepribadian orang itu, kepribadian Amrozi dan Imam Samudra. Tidak bisa kita, pasti ada yang tersembunyi di dalamnya. Tetapi kalau ada orang Kristen suka menolong, membantu, dan pendapatnya itu karena juga dari kitab sucinya. Begitu. Dari mana Anda mengatakan tidak bisa membedakan agama dengan politik? Namanya Islam itu ya politik, saudara. Islam itu ya negara, maka ada khilafah al-islamiyah, ad-daulatul islamiyah. Jadi Islam itu adalah juga politik. Gitu. Maaf saya potong, maaf saya potong Pak Saifudin, maaf ya saya potong begini. Kan adanya terorisme itu kan kita harus melihat pangkal masalah yang sesungguhnya gitu loh. Kan pangkal masalah kan sebentar dulu. Kita ambil contoh Pak Saifudin. Sebentar dulu Pak Saifudin. Turhibu nabihi wallah wa aduwakum. Surat Al-Anfal ayat 60 itu ada perintah dan persiapkanlah kekuatan apa saja dan kuda-kuda yang terikat lehernya. Turhibu nabihi, untuk menteror, tetapi Departemen Agama menerjemahkan untuk menggetarkan musuh Allah. Itu artinya bahasa Arab dari arhaba yurhibu, irhaban, menteror. Jadi sebentar dulu Pak. Ya, maaf saya potong Abi. Si Aditya ini nggak ngerti Quran, pernah diuji sama saya. Saya uji pernah, dia nggak ngerti Al-Quran, nggak bisa baca Quran. Jadi susah. Pak Aceh, tolong diam dulu Pak Aceh. Abi. Aditya itu tidak memahami Al-Quran. Pernah diuji sama saya di channel saya, nggak bisa baca Quran, dia malah kabur. Makanya percuma dikasih dalil ayat Quran juga Pak Abi.
Kasihan dia. Tolong namanya. diam dulu Pak Aceh, saya ingin diskusi dengan Pak Saifuddin. Diam dulu Pak Aceh. Begini Nah, Andi. Sebentar, cikal bakal teroris kan ada dua ya, yang kita ketahui di era zaman modern ini ya, kan berawal dari Al-Qaeda ya kan. Pak Saifuddin juga kan orang pintar kan. Nah, siapa itu Al-Qaeda, Pak Saifuddin? Al-Qaeda itu kan bentukan Amerika ya kan, untuk melawan Uni Soviet saat Afghanistan itu dijajah ya kan, itu kan yang bentuk Amerika. Nah, ketika Afghanistan sudah merdeka dan dikuasai Taliban ya, nah justru Taliban ini berselisih pendapat dengan Amerika kan, seperti itu. Jadi tidak Amerika lagi. Jangan tuduh orang. Punya bukti nggak? Kamu jangan ngomong sembarangan di sini, dengar publik nih. Kamu jangan tuduh orang. Jangan tuduh bentukan Amerika. Kalau punya bukti boleh kamu sebut. Berarti Pak Aceh ini orang berita luar negeri, ini Pak Aceh hanya berkutat di dalam negeri aja. Pak Aceh tidak tahu masalah ini. Begitu Pak Aceh. Jangan mengada-ngada di sini lah. Kamu itu jangan mengada-ngada karena ini ditonton publik. Jangan yang tidak ada diada-adakan. Kamu kalau dituntut nanti di pengadilan, mana buktinya bahwa ini bentukan Amerika teroris? Bisa nggak buktikan di pengadilan? Begini Pak Aceh, makanya tidak usahlah kita sebagai warga negara Indonesia yang sudah aman jaya ini ya, jangan saling menghakimi ya kan. Undang-undang itu sudah digodok serapi-rapi mungkin itu oleh orang-orang yang punya kompeten di atas sana kan. Yang salah itu bukan peraturannya, tapi kita ini tidak taat undang-undang, itu yang jadi masalah. Nah, adanya undang-undang penistaan agama aja kita masih bertingkah seperti ini, apalagi kalau tidak ada kan tambah hancur begitu loh. Jadi yang di sini yang salah bukan aturannya, tapi kitanya ini loh harus tunduk pada undang-undang yang sudah ada begitu loh. Jangan melampaui garis merah yang sudah ditetapkan oleh negara ini. Itulah Pak Aceh. Jadi ya, kebenaran itu harus disampaikan. Kalau di Al-Quran tidak ada nama Muhammad bin Abdullah akan menyelamatkannya, harus sampaikan ke publik biar banyak orang diselamatkan. Itu maksud saya. Kenapa saya dilaporkan polisi? Saya kan menyampaikan apa adanya. Tidak usah kita bicara keselamatan dulu. Tidak ada di Al-Quran. Ya supaya orang tidak terjebak. Karena orang masuk Islam itu tujuannya ingin selamat, ingin diselamatkan oleh Muhammad. Tapi ternyata di Al-Quran tidak ada ayatnya Muhammad bin Abdullah akan menyelamatkan. Jadi kasihan kalau tidak saya kasih tahu. Saya kan Islam dari kecil. Saya ini paham Al-Quran. Ya, ini ditonton oleh publik. Sabar dulu. Begini Pak Aceh. Kalau Anda membicarakan sebentar, saya nak ngomong sama situ. Saya nak ngomong sama situ. Diam dulu. Tadi Pak Saifuddin saya nak ngomong sama situ. Anda juga saya nak ngomong sama situ. Diam situ itu. Pak Aceh, Anda juga diam. Pak Aceh lagi ngomong, Anda juga potong-potong. Anda juga diam. Selesaikan dulu orang bicara. Anda tahu sopan santun, tiap masuk nggak tahu sopan santun. Iya. Ini dengerin gitu ya. Di Al-Quran surat 46 Al-Ahqaf ayat 9 Muhammad berkata, aku tidak tahu nasibku juga nasibmu. Begini Pak Aceh, itu ranah iman. Kalau Muhammad, dengerin dulu. Kalau Muhammad saja tidak bisa menyelamatkan, lalu kamu bisa bangga dengan Islam itu, apa yang dibanggakan? Begini Pak Aceh, coba tunjukkan bukti kebenarannya, biar orang yang dengar itu bisa jadi mu'alaf gitu loh. Atau Pak Saifuddin lagi, biar mu'alaf lagi Pak Saifuddin. Begitu maksud saya. Ya saya tidak butuh, tidak usah mu'alaf, tidak apa-apa kok. Islam tidak butuh. Begini Pak Aceh, yang Anda Pak Aceh permasalahkan itu ranah iman Pak Aceh, ranah kepercayaan orang. Pak Aceh tidak bisa gugat. Orang kalau sudah percaya Islam, situ tidak usah gugat. Buat apa lagi kan? Saya juga tidak mau menggugat iman Pak Aceh. Itu kan ranah iman Pak Aceh, jadi tidak perlu dipermasalahkan. Terserah terlepas dari atau tidak, urusan itu urusan iman. Udah jangan panjang-panjang di sini, jangan panjang-panjang. Jadi begini, orang beriman ke situ itu karena tidak tahu. Saya sendiri dulu karena tidak tahu, karena saya berharap kepada Muhammad penyelamat, maka saya doakan siang malam. Karena supaya dapat berkahnya, supaya dapat cipratannya. Tapi setelah saya tahu di Al-Quran tidak bisa menyelamatkan, enggak saya mending ikut Yesus, sudah ada kepastian ayatnya. Itu saja. Kenapa Pak Aceh tidak tahu? Itu masalahnya Pak Aceh, masalahnya. Karena Pak Aceh itu membohongi diri sendiri. Coba jujur dari hati kecil. Pak Aceh itu yang menyadari kalau Islam itu benar. Selesai sudah masalah kita itu. Saya mau ke Bapak saya. Iya benar. Benar tidak tahu jalan. Makanya nanyain jalan yang lurus yang malam. Itu urusan Pak Aceh sudah itu.
Kalau Pak Saifuddin ya jelas lebih paham Islam. Kalau Pak Saifuddin, saya yakin kalau Pak Saifuddin. Cuman dan Bang saya Aditya. yakin hati kecilnya Pak Saifuddin itu ya berkata lain tuh, saya jamin itu. Karena saya tahu orang yang Islam dari kecil, saya tahu hati kecil itu. Begini Pak Saifuddin, ya mohon maaf Pak Saifuddin ya kalau saya agak kurang sopan sedikit berbicara. Saya rasa cukup aja sekian dari saya, yang kalian saya mundur. Selamat malam semuanya. Tunggu Pak Yusuf, saya minta izin. Tunggu Aditya, Anda mengeklaim bahwa Pak Kacik kan ya. Dia nggak ada ya? Biasa dia kabur, ya udah kalah itu, udah pasti kalah. Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan ya. Dan seperti biasa-biasanya di channel Yusuf Manobulu ini, apabila masuk saudara-saudara muslim kita, itu akan selalu dikeroyok ya. Tidak dibiarkan untuk berbicara atau menjelaskan secara logis. Dan itu memang sudah kebiasaannya orang-orang kaum kadal di Yusuf Manobulu ini ya. Dan terbukti tadi saudara Pak Iwan dan juga Aditya itu akhirnya keluar juga karena memang apa yang sudah dijelaskan tidak bisa mereka terima. Padahal kalau kita nilai, mereka menilai suatu permasalahan itu hanya di satu sisi saja, dan itu menurut keyakinan mereka ya. Jadi otomatis mereka akan gagal memahami pertama sekali tentang undang-undang yang menjadi topik, dan kemudian juga tentang kitab suci Al-Quran yang sudah jelas itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka lupa bahwa setiap manusia yang memahami tentang sesuatu itu akan dipengaruhi oleh psikologi seseorang tersebut, dan juga itu bisa berpengaruh di mana mereka berada, itu akan sangat berpengaruh atas pemahaman dan kesimpulan yang mereka ambil terhadap sesuatu ya. Jadi itulah kadang mereka tidak paham, seperti yang kita dengar tadi, seperti Amin Wijaya ya, yang ngotot mempertanyakan apakah adil atau tidak. Mana bisa kita menjawab adil dan tidak sementara kita tidak tahu apa kasusnya. Nah, inilah yang menjadi lucu bagi kita semua ya. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan video ini semakin membuka mata kita. Akhir kalam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.